Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk kalian menonton podcast ini. Welcome back to Dika Gagu Podcast. Oke, hari ini kita bisa lihat di sekeliling-kelilingnya ya banyak. Nih orang-orang ini bukan sekedar orang biasa lah, menurut saya. Karena orang ini adalah orang yang membuat saya merasa terinspirasi untuk memulai berkarya lagi gitu, khususnya di dunia lukis ya. Mungkin bisa lihat backgroundnya juga. Dan hari ini saya mendatangi pelukis-pelukis yang menurut saya ini orang-orang yang kece banget deh di dunia lukis, dan ternyata mereka pengalaman juga sudah banyak. Dan ini adalah orang-orang yang datang dari sangat jauh sekali timur ya. Ini lokasi di Jakarta Timur. Mereka dari Jawa Timur. Dan mungkin di sini kita akan sharing pengalaman aja tentang berkarya seni. Beri tepuk tangan untuk tim orkestra dari Timur. Ya, kenapa itu? Karena mungkin di video sebelumnya saya sudah share ke kalian tentang dokumentasi pameran orkestra dari Timur. Nah, inilah orang-orang yang masuk ke dalamnya gitu, atau bisa disebut juga pamerisnya lah. Coba perkenalkan satu persatu. Dari mana dulu nih? Boleh dari mana dulu? Boleh nih. Halo. Salam dari Timur. Saya Sutresno. Dalam kegiatan pameran ini saya menampilkan beberapa karya, tetapi mungkin kalau teman-teman yang lain itu karyanya menggunakan media cat, saya menggunakan media batik. Jadi bukan pembatik, karena saya berangkatnya bukan dari kerajinan batik, tapi langsung melukis batiknya gitu. Terima kasih. Salam kenal Pak Tris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Ferry. Saya dari bawah kaki Gunung Ijen. Berangkat ke Jakarta dengan tekad bondo nekat ya. Bondo nekat. Bersama teman-teman yang hebat-hebat ini, alhamdulillah saya bisa masuk di dalamnya. Ya, semoga bisa lebih hebat lagi. Amin, terima kasih. Oke, terima kasih. Berikutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Yudi Haryanto Rantung. Lebih dikenal mungkin di YouTube itu ada namanya YH Rantung channelnya. Oke, perkenal juga. Oke, kebetulan saya di sini berangkat sama dengan Mas Ferry, Mas Bapak Tris, Mas Budi Amin, ini Mas Toto juga. Kami bonek dari Jawa Timur. Tepatnya di Bondowoso, Jember. Ya, dua kota itu, Bondowoso dan Jember. Dan kami terangkum atau terwadai dari kelompok K5 Art Project, yang mana pameran ini memang bertajuk Orkestra dari Timur yang digawangi oleh kelompok K5 Art Project di situ. Terima kasih. Di situ aja. Kami lanjut dari ke Mas Budi Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi udah disebut, jangan rame-rame. Saya Budi Amin. Dari berempat ini saya yang paling muda. Jadi yang lain udah tua-tua, jadi saya yang paling muda. Monggo lanjut. Halo, saya Toto MS. Kalau di lukisan biasanya cuma pakai nama Toto MS. Kebetulan saya domisili Jakarta, lumayan cukup lama. Saya diajak oleh rekan-rekan dari Timur untuk ikut partisipasi. Kenapa saya diajak? Karena saya juga asalnya dari Jember, gitu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Toto, Mas Budi, Mas Yudi, Mas Ferry, Pak Trisno. Oke. Wah, itu banyak banget. Ini jujur ya, saya
di luar skrip banget nih ya. Saya mau rencananya cuma satu orang aja, tapi ternyata kumpul semua, ya udah sikat ya, mumpung ada di sini. Improvisasi, ya benar. Oke, mas-mas ini adalah pameris yang ada di pameran Orkestra dari Timur. Mungkin saya akan menanyakan untuk satu persatu ya. Asal mulanya mas-mas ini kira-kira memulai berkarya tuh karena apa? Apakah dukungan dari orang terdekat atau ada kegelisahan merasa, wah saya bikin karya aja deh, atau awalnya kayak coba-coba tapi bagus ya gitu. Mungkin bisa di-share pengalamannya satu persatu gitu. Kalau berawal dari mana sih saya berkarya, kenapa saya berkarya, dan untuk apa saya berkarya, ya awalnya hal itu dari hobi. Hobi sejak kecil, yang mana saya terlahir dari keluarga yang memang bukan keluarga seniman, dan saya terlahir di daerah yang sangat-sangat terpencil namanya Bandelit, di mana itu jauh dari keramaian, jauh dari ini. Tapi saya bertekad untuk menjadi orang yang lain dari yang lainnya. Jadi saya mencoba untuk berkarya di bidang kesenian dan berkesenian. Nah, awal memang saya sepertinya saya nggak menyangka saya akan begini. Jadi saya hanya berkarya saja. Kemudian saya mencoba ketemu dengan yang namanya Bapak Saiful Yatim. Saya diangkat, maksudnya diangkat menjadi murid Suhu. Terima kasih Suhu. Ya, dan murid beliau. Nah, kemudian saya digembleng selama 3 tahun di SMA, sehingga saya bisa melanjutkan kebetulan saya diisi seni patung. Nah, kemudian cuman setelah itu saya sempat vakum kurang lebihnya 15 tahun saya nggak berkarya sama sekali. Kemudian tragis deh. 15 tahun. Nah, kemudian saya ketemu sama orang yang katakanlah, kalau saya menyebutnya dia orang gila, saya pikir. Orang gila yang suka maksa orang lain gitu untuk berkarya. Nah, ayo berkarya, kita berkarya. Nah, orang terdekat mungkin yang selama ini yang pertama kali mengajak saya untuk berkarya lagi, beliau, Mas Budi Amin. Terima kasih Mas Budi. Mungkin saya sudah dibangunkan dari tidur panjang yang selama ini dianggap orang tidak produktif lagi. Dan dari situ kami berbanyak orang di situ mencoba mengenalkan diri melalui pameran-pameran yang selama ini sempat vakum, dan sehingga kami menjadi seperti ini. Saya pribadi menjadi seperti ini dan berkelompok di K5 Art Project di situ. Mungkin itu saja. Dilanjutkan mungkin siapa? Sudah, monggo. Bisa? Ya, monggo. Boleh. Nih ininya nih, ketuanya nih, pelopornya. Kapan mulai berkarya itu secara serius ya. Jadi itu di 2006, periode pertengahan 2006. Jadi ada sebuah kegelisahan sebetulnya berangkat. Waktu saya masih belum menekuni dunia seni lukis. Jadi saya di Kria ya. Jadi saya pemahat. Saya diukir ya. Jadi suatu hari itu ada rekan kami ya. Sekarang nggak ikut sekarang. Ke rumah dia bilang begini. Kapan yuk kita memperhatikan nasib teman-teman kita yang perupa, yang pelukis ya utamanya, yang nasibnya itu susah. Jadi mereka stagnan sekali, mati segan, hidup segan mati nggak mau. Iya, benar-benar. Nah di situ mulai berkarya serius ya sampai hari ini. Itu mungkin kalau awal mula berkarya yang serius lah istilahnya. Lanjut Mas. Sebetulnya sama seperti Mas Yudi. Sejak kecil hobi saya sudah menggambar. Apapun ya selalu menggambar. Yang lain main bola, saya tetap menggambar. Yang lain main dingdong, saya tetap menggambar gitu. Sampai akhirnya mungkin saya berbeda dengan yang lain. Artinya saya nggak punya idiom cita-cita jadi dokter, jadi tentara. Keinginan saya cuma satu. Saya bisa hidup dari menggambar, itu saja. Sampai akhirnya ketika kuliah, saya masuk jurusan seni rupa. Kemudian ketika kerja, saya justru masuk
di jurusan grafis. Di mana di situ dibutuhkan kemampuan komputer dan mau tidak mau saya harus belajar di situ. Sampai akhirnya selama 7 tahun saya berkecimpung di dunia grafis, desain grafis, kemudian VM. Sampai akhirnya saya pulang kembali ke Bondoso, ketemu dengan Mas Budiamin yang sebagai biangnya racun. Nah, di situ saya mulai dikenalkan lagi. Ya seperti Mas Yudi bilang, dihidupkan kembali, dibangunkan dari tidurnya. Untuk mengenal tentang dunia seni rupa fine art itu seperti apa. Sampai saat ini sebuah perjalanan panjang sekian tahun saya berjibaku bersama teman-teman yang notabene kemampuannya jauh lebih hebat dibanding saya. Dan saya banyak belajar dari mereka. Gitu. Nah akhirnya ya seperti inilah. Nah jadinya seperti ini saya. Terima kasih. Oke. Apa tadi pertanyaannya? Kapan mulai berkaryanya gitu? Alasannya apa gitu? Oke. Yang pasti didasari hobi dari kecil yang ya tidak bisa lepas dari urusan gambar menggambar. Sampai ketika saya lulus SMA, saat itu saya Tahun berapa Mas? tahun 90. Saya tinggal di Jember selama sekolah sampai SMA. Tahun 90 saya ke Jakarta dengan modal yaitu bisa gambar, ya pengen apa ya, bukan cita-cita tapi pengen apa yang saya punya itu makin ada peningkatan gitu. Paling tidak pada saat itu saya punya tokoh-tokoh favorit untuk pelukis gitu, yang umum lah, sangat umum, kayak Basuki Abdullah, Afandi. Sebenarnya lingkungan saya untuk urusan gambar menggambar itu nggak ada sama sekali. Saya nggak punya dukungan yang orang-orang sekitar yang untuk urusan itu seni rupa lah. Nah, ketika saya lulus, saya sebenarnya pengen masuk ke kuliah di seni rupa. Tapi saya ilmu seni rupa itu sama sekali tidak tahu apa-apa. Misalnya seni grafis itu yang apa, taunya cuma bisa gambar aja. Saya sempat berusaha ikut tes di ISI Jogja, ITB Bandung, tapi pada saat itu saya nggak lolos. Akhirnya saya ke Jakarta. Kebetulan saat di Jakarta awal itu ada saudara, saya numpang di sana. Ya udah, itu jalan alami dengan apa yang saya punya. Seperti saya main ke pasar seni, tapi dasarnya saya orang pendiam. Saat itu saya sangat pendiam. Saya udah tahu lingkup seni rupa kayak di pasar seni. Beraninya cuma datang lihat, nggak berani nanya-nanya. Jadi nggak punya teman. Ya akhirnya ya udah jalan sendiri, tapi seiring perjalanan itu ketemu beberapa orang juga sih. Kebetulan pernah ketemu dari teman-teman dari IKIP Jakarta juga waktu itu ya. Tahu saya bisa gambar gitu, disarankan untuk coba ngelamar ke majalah. Waktu itu masih zamannya model ilustrasi cerpen gitu. Iya. Nah, saya coba ngelamar dengan membawa gambar, Portofolio ya. portfolio. Waktu itu di majalah Aneka. Saat itu tidak diterima, belum memenuhi kriteria sana. Padahal menurut saya waktu itu udah bagus. Tapi ketika dia menunjukkan karya-karya yang sudah masuk, saya lihat memang wah, gambar saya masih jauh. Ternyata aslinya seperti ini. Wah. Modal PD dulu ya. Modal PD. Tantangan buat saya pulang, coba lagi lah, latih diri. Tapi udah punya referensi seperti apa untuk bisa lolos ke situ gitu. Akhirnya beberapa kali kesana lagi ditolak lagi. Tahun 91 diterima. Ya udah mulai situ. Dari majalah Aneka terus melebarkan sayap ke majalah kawanku, Anita Cemerlang. Itu sampai kira-kira 97, karena 97 itu era-era kolaps media massa itu. Ya udah akhirnya terus saya banyak terjun di dunia film artistik gitu biasanya. Iya. Oke, wah kan. Nah, baru
waktu awal kuliah ketika saya ditolak di isi di ITB itu, saya sempat mau daftar ke IKJ. Cuman pada saat itu ketika ke sana, wah, uang masuknya terlalu mahal, belum mampu untuk akhirnya abaikan saja. Baru setelah tahun 2008 ada rezeki saya masuk kuliah IKJ. Oh, iya. Nah, di situ justru saya baru 2008 saya baru mulai melek apa itu seni rupa. Seni murni apa itu dia nggak ngerti sama sekali. Ya udah mulai melek pameran. Tadinya seperti pameran itu nggak ada interest untuk ini karena nggak ngerti. Dari kuliah itu ya mulai tahu lah pameran gini-gini termasuk tujuannya apa. Akhirnya baru serius untuk berkarya seperti ini nih. Berkarya pun serius dari kecil. Maksudnya yang mulai berpameran banyak. Itu proses seiring perjalanan lah. Terus apa ya? Kuliah pun saya nggak sampai lulus. Padahal udah tinggal sedikit lah mata kuliah. Tapi bukan karena apa ya? Kalau teman-teman saya kenapa saya ninggalin kuliah kebanyakan berpendapat udah kebanyakan job. Padahal nggak, ada faktor lain lah. Kalau masalah job sebelum kuliah saya udah banyak job. Ngapain kuliah kalau udah banyak job kan? Terima kasih Mas Dika. Jujur saja saya kalau dibandingkan dengan dulu saya ini, pengalaman seni saya itu mungkin yang paling apa ya? Paling rendah mungkin. Karena mungkin saya kan dari pendidikan. Jadi mulai ketika lulus dari kuliah itu langsung terjun ke pendidikan, bina anak-anak. Nah, saya perjalanannya waktu saya pernah pegang anak-anak SMK waktu itu, yang kebetulan jurusannya jurusan tekstil dan kayu. Nah, saya karena mungkin background saya dari seni rupa, saya kebagian desainnya, dan yang saya itu desain batik waktu itu. Jadi saya membimbing anak-anak itu dalam bidang desainnya. Tentu saja kalau desain berkaitannya dengan motif, juga dengan penataan dan sebagainya, komposisi dan sebagainya. Ya, lama-kelamaan kalau biasanya itu desain di kertas, yang paling besar paling A3 itu. Nah, kumpul di komunitas teman-teman ini, saudara-saudara dulu saya ini, kenapa tidak coba dipindah ke media yang lebih lebar, yang berupa kain. Terus jujur saja, walaupun saya didesain batik, kemampuan nyanting saya itu minim kemampuannya. Bahkan mungkin dengan murid-murid saya kalah, karena saya hanya bagian desainnya saja. Sedangkan untuk teknik batiknya itu ada guru sendiri yang bimbing gitu. Tapi walaupun begitu juga nyanting juga sebenarnya. Tapi ya itu, kumpul dengan teman-teman, dengan dulu-dulu yang ada di Bondowoso itu, kenapa tidak pindah ke kain yang mungkin ukurannya lebih lebar gitu. Ya karena mungkin background saya seni rupa dan saya tidak begitu menguasai masalah percaningan. Malam yang membuat batik itu saya pindah medianya menggunakan kuas. Jadi bukan menggunakan canting batiknya, tapi menggunakan kuas gitu, menggunakan kuas. Ya kebetulan juga karena linknya saudara-saudara dulu saya yang ada di Bondowoso ini, terutama Mas Budiamin ini, saya sering diajak untuk ikut kegiatan pameran. Dari situ mulai terbuka untuk eksis berkarya, Jika secara intens, entah itu 1 bulan itu 1 karya atau mungkin 2 bulan 1 karya, saya tetap terus mencoba berkarya gitu. Jadi ya dari situ mungkin juga perhatian dari teman-teman, dari dulur-dulur di komunitas, saya sering diajak pameran, jadi berkegiatan dalam hal. Itu tahun berapa Pak untuk memulainya itu?
mulainya saya mulai tahun berapa pameran pertama bro? 2018 masih saya ikut pameran seperti itu sebenarnya. Tapi ya khusus batik, batik itu. Dan diiming-imingi memang saya, Pak, untuk batik ini masih jarang Bapak. Coba sampean apa eksis berkarya diiming begitu. Ya saya terbuka. Apalagi kelihatannya juga kok ya enjoy gitu di situ kok enjoy gitu. Iya, benar, itu mungkin selintas Mas Dika perjalanan sehingga saya sampai bisa kumpul di Jakarta, kumpul ketemu Mas Dika dan rekan-rekan semuanya, kira-kira begitu. Terima kasih. Oh iya, oke. Wah, ini kalau ceritain satu-satu kayaknya nggak bakal kelar sejam 2 jam nih. Iya, seharian. Oke, kita bicara soal Kalima Art Project-nya aja deh. Ini terbentuknya kapan? Pelopornya siapa? Terus yang memulai awalnya nih gimana nih untuk terjadi sebuah ini? Apakah dari 1-2 orang aja atau tiba-tiba ya udah kita kumpul bikinlah gitu? Siapa monggo yang biangnya? Kalimat project itu sebenarnya berawal dari kita ngobrol-ngobrol ya. Jadi di 2014 itu. Itu bisa dijelaskan Kalima itu artinya apa? Iya. Jadi awalnya itu kita ngobrol-ngobrol. Jadi kan pencetusnya itu mungkin menjadi anomali di tempatnya masing-masing. Jadi saya di Bondowoso, Mas Yudi di Jember, itu menjadi anomali. Artinya keberadaan mereka itu aneh ya, jadi aneh gitu. Mereka berbeda. Yang kita sesuatu yang berbeda akhirnya berkumpul di 2014 akhir itu kita berkumpul dan kita membentuk sebenarnya Kalima itu adalah ruang-ruang diskusi kita sebenarnya. Jadi awalnya kita berempat ya. Jadi Mas Yudi Haryanto ini, Pak Saiful Yatim yang sekarang ada di Kalimantan, lagi liburan di Kalimantan. Kemarin kok di sini juga. Dia langsung berangkat ke sana. Saya sendiri dan Mas Jiko. Mas Jiko nggak ikut. Nah, banyak yang salah kaprah dengan menganggap bahwa Kalimat Project itu merujuk pada jumlah anggotanya yang 5 orang. Padahal bukan. Kalima itu sebenarnya merujuk pada kalimah. Jadi kalimah itu sebetulnya plesetan dari kalimah, kata kalimah. Kata kalimah sendiri spesifik itu merujuk pada kalimasado. Kalimasada kalau kita bilang ya. Kalau orang Jawa bilang kalimosodo. Yang artinya Kalimasahadat. Nah, jadi kalau Jawa kalimosodo. Kalimosodo. Jadi kita menyingkatnya kalima gitu kan. Kalima. Jimatnya kalau di pewayangan itu jimatnya tertinggi paling ampuh ya. Paling ampuh di Pandawa Limo. Nah, itu di 2014 dan kita bergerak 2015 kita mengembangkan diri ya, bukan hanya di lokal tapi ikut di kota-kota di Jawa Timur. Malah kita sempat 2016 ke Jogja, sampai ada beberapa yang ke Dallas ya. Kemarin ada 4 orang. Jadi sempat ada 4 orang ke Dallas. Terus terakhir di 2020 kita Kalima lolos kurasi Galnas yang manifesto yang ke-7. Nah, itu selintas, mungkin nambahin Mas Yudi. Ya, sebagian besar sudah dijelaskan sama Mas Ferry, Mas Budiamin. Cuman ya kami tidak menutup, Kalima itu tidak menutup anggota siapa saja yang mau ikut. Kami buka siapa saja yang mau bergabung, karena Kalima itu adalah sebuah ruang diskusi memang, bukan sebuah kelompok yang tertutup, terikat atau apa. Itu aja tidak siapa. Karena memang diskusi ini untuk memacu kita untuk lebih giat berkarya atau berkembang dalam kekaryaan, membangun potensi siapapun. Maka lambat laun beliau, Mas Ferry, Pak Tris juga, ya Mas Toto juga, ya Kalima sudah begitu. Siapapun di situ, siapapun yang ada di sini,
yang mau dengan berkarya dengan digawangi oleh K5 project, ya mereka ya K5. Dan itu mereka mau berkarya sama siapa, mau berpameran sama siapa nantinya, silahkan. Dan kami tidak mengikat di situ. Bahwa tujuan kami membentuk K5 ini adalah untuk sebuah ruang diskusi saja. Ya, ruang sharing lah ya. Ruang sharing saja. Jadi ya pasalahnya kami juga tidak menutup bahwa dan tidak mengklaim bahwa diri kami yang sudah menjadi pendirinya, kami yang terhebat, bukan. Nggak ada di situ. Di kami nggak ada yang terhebat. Bahkan kalau memang saya merasa terhebat, saya nggak mungkin kemarin menimba ilmu ke Mas Toto di sini. Saya anggap Mas Toto ini yang sudah senior saya di situ ya, senior. Sejak saya masih, kalau tidak salah tahun 90 itu saya masih SMA kelas 1 mungkin. Saya belum lah. Saya masih SMA kelas 1, Mas Toto ini sudah malah melintang. Saya lihat, waduh ini orang ini keren banget di sini. Nah, terus ngilang, nggak tahu kemana nih. Menghilang. Topo bro. Nah, sekarang ketemu, mumpung saya di Jakarta dan hanya sekilas lah saya di sini ketemu Mas Toto. Saya sedikit lah mau menimba ilmu dari beliau di situ. Terima kasih Mas Toto sudah bagi-bagi ilmu kemarin. Oke, K5 Art Project. Wow. Kalau untuk memulai sebuah katakanlah ini komunitas ya, komunitas ruang sharing ini, apakah karena gini, saya pribadi punya beberapa komunitas yang mungkin berangkatnya itu memang sangat benar-benar dari bawah banget. Kayak sekarang bisa kita kolaborasi sama Four Seasons ya untuk pameran di Jakarta. Sebelumnya untuk memulai berkolaborasi atau kita mengangkat nama itu dari pribadi kelompoknya sendiri atau memang sudah ada kerjasama sama pihak-pihak yang sponsor kah atau mungkin dari penyelenggara? Itu bagaimana tuh peranjakan sampai ke sananya gitu, sampai di titik ini gitu. Baik, mungkin sedikit nanti ditambah sama Mas Budiamin. Kalau masalah itu selama ini kita memulai dari kantong pribadi. Ya, kita masih dari kantong pribadi, jadi tidak dari dari mana dan mana. Yang mana memang tekad lah kita untuk, terutama saya yang sudah sempat mati suri ya di situ, itu pengen naik kelas di situ, pengen naik kelas, kepengin seperti Mas Toto, kepengin seperti yang lainnya juga di sini. Nah ini yang artinya memang bukan kita mau pengen besar, pengen mulai ini bergabung, bukan terus kita cari sponsor dulu deh, kita bikin kegiatan, itu nggak ada di situ. Jadi kita memang betul-betul bertekad dari bawah bahwa K5 memang muncul dari akar pemikiran yang sederhana, yang tidak muluk-muluk, tapi kalaupun jadi begini yang sudah kita bisa kenal dengan Four Seasons, dengan Mas Sandika sekarang ya di sini, ini suatu berkah yang luar biasa. Yang pasti ini adalah sebuah kerja keras kami ingin membangun K5 untuk lebih besar lagi di situ. Amin. Monggo Mas Budian. Mas Ferry. Sampai detik ini kita bisa berada di sini di tempatnya Mas Toto, saya pikir ini qadarullah. Artinya dari awal yang Mas Budiamin sudah ada interaksi dengan teman-teman di Jakarta, terus kemudian Mas Budiamin menawarkan ke kita, berani nggak kalau misalkan pameran di Jakarta. Awal saya pribadi saya nggak punya mimpi bisa pameran di Jakarta. Jangankan di Jakarta, apalagi di gedung Perpusnas. Sepertinya di luar bayangan itu. Ibaratnya dream come true itu. Ketika tiba-tiba, ayo kita siapkan karya, kita pameran di Jakarta. Beneran gitu. Dalam hati saya masih ragu, karya saya pantas nggak gitu loh. Akhirnya ya namanya kita ruang diskusi, saya seringkali dan selalu bertanya pada teman-teman yang lain gitu loh. Punya aku gimana? Bisa masuk nggak? Punya aku gimana? Bisa masuk nggak? Nah, selalu saya tanyakan seperti itu, dan itu berulang kali itu. Sampai akhirnya saya diyakinkan sama Mas Budiamin, kalau misalkan memang berani, ya mencari sesuatu yang berbeda, mencari sesuatu
pembeda, diferensiasi, ya kenapa tidak gitu ya. Akhirnya ya itulah, dari proses berjalannya waktu, proses diskusi yang panjang, terus kemudian proses interaksi dengan teman-teman yang lain, itu membentuk masing-masing kita mempunyai karakteristik sendiri. Dan akhirnya tibalah pada saat hari H kita harus berangkat, ya siap atau tidak siap, kita sudah berkomitmen, ya akhirnya berangkat. Dan ya dengan seperti yang Mas Yudi katakan tadi, lebih banyak modal nekatnya, ya itulah kenapa ya, orang Jawa Timur dikenal dengan bondo nekat, bonek, ya inilah kami gitu loh. Mungkin itu saja. Dan Mas Budiamin yang bisa Pak Kris yang bisa menambahkan. Mungkin karakteristik K5 ini mungkin yang tidak dimiliki oleh komunitas lain, Mas Dika. Jadi kami K5 itu membangun satu aktivitas itu betul-betul atas dasar kemampuan diri itu loh. Contohnya begini, jadi kita itu kesini seperti cat, kanvas, bahkan katalog itu ya buat sendiri, Mas Dika. Cat itu buat sendiri, kanvas buat sendiri juga gitu loh. Jadi enggak sampai minta itu ke mana, ke lembaga ini enggak. Ya, bahkan kita pernah pameran itu buat sketsel sendiri. Buat sketsel sendiri sampai berhari-hari itu motongi besi dan sebagainya, dulu ya dikerjakan sendiri karena saking pengennya beraktivitas sekaligus juga menunjukkan bahwa kita itu sebenarnya kalau mau tuh dengan usaha sendiri itu bisa gitu ya. Ternyata alhamdulillah bisa. Berangkat ke sini juga packing juga sendiri juga. Sampai di sana itu sampai gini, bagaimana supaya melimit biaya itu. Sampai itu ada ide dari Mas Budiamin itu aja spanramnya itu di knockdown saja di mur gitu. Portable. Ya, jadi nggak ngirimnya itu nggak melalui nggak melalui ekspedisi, karena tapi dibawa dimensinya sendiri. juga ngaruh harga ya. Dibawa sendiri, dipakai sendiri begitu. Itu sedikit gambaran bahwa memang kelompok kami itu betul-betul mengandalkan kemampuan diri, tidak mengandalkan ke yang lain gitu. Zero sponsor. Itu mungkin sedikit tambahan dari saya. Tambahan juga, bagaimana K5 bisa di posisi sekarang lah istilahnya. Naik sekarang. Kalau saya melihatnya sih karena memang layak ya. Jadi saya melihat potensi di tapal kuda itu, khususnya di lingkungan kami ya, itu memang sebetulnya memang luar biasa. Yang mungkin yang teman-teman itu belum menyadari sebenarnya, kayak Mas Ferry, keren dia di tapal kuda, kemampuan seperti itu keren. Mas Yudi, wah, iya keren. Nah, ini kita punya Mas Toto ya, yang realisnya kuat banget ya. Dan itu beliaunya dari tapal kuda itu keren banget itu. Pak Tris dengan sosial seperti ini, dengan kemauan belajar. Nah, kemauan ini yang mungkin nggak dimiliki oleh kelompok lain mungkin ya. Mungkin kita bermimpi, tapi kita juga berusaha untuk mewujudkan mimpi gitu kan. Jadi kita berkumpul bersama, nggak ada yang merasa lebih pinter, nggak ada, atau nggak ada yang merasa bahwa saya punya kontribusi paling besar, nggak ada kita. Jadi kita memang betul-betul pure, ayo bareng-bareng gitu kan, semampu kita, dan kita sama gitu kan. Jadi nggak ada yang wah ini paling jago, nggak ada gitu. Jadi di kelompok kami nggak ada seperti itu. Cuman ada yang paling gila. Nggak bisa, nggak juga. Dia gila juga ya, rambutnya paling gondrong ya. Demikian. Oke. Mungkin Mas Toto mau nambahin? Intinya saya bangga punya teman-teman yang perjuangannya itu loh. Iya. Untuk bagaimanapun saya bayangkan bukan hal yang gampang gitu. Saya bangga. Saya udah lama di Jakarta tapi tidak pernah ikut cawe-cawe di sana. Cawe campur. Oh ya Allah ya. Maaf bahasa Jawa saya. Seperti kata Mas Andika bilang tadi, apakah ada sponsor gini. Saya rasa
bukan masalah kita nggak mau nyari sponsor ya, tapi kita seperti sadar diri kita siapa yang mau nyponsori. Ya itu tadi akhirnya modal sendiri untuk apa, naik kelas tadi gitu loh. Dan ini kebetulan ada peluang, mau manfaatkan nggak ya itu. Berarti intinya memanfaatkan peluang yang ada aja gitu ya. Yang memungkinkan bisa kita tembus, ayo perjuangkan untuk mencapai ya itu tadi. Tergantung perjuangan kita nanti akan sampai mana ya. Betul. Ya itu lah. Intinya saya bangga. Oke. Apa? Tadi beranjak dari benar dari nol banget ya, dari diri kita sendiri gitu ya. Maaf ini aja nih. Ya. Jeda dulu ya. Jeda aja dulu. Tadi berangkat dari keuangan pribadi lah ibaratnya ya, dana pribadi, kemudian chat bikin sendiri, kanvas bikin sendiri, terus juga ternyata bahan-bahan di sana juga sulit untuk didapatkan ya, katakanlah mungkin ya saat itu. Kalau sekarang bisa online. Ini saya mau cerita sedikit aja bahwa sebenarnya background awalnya tuh bener-bener seniman kah? Tadi kita sempat ngobrol sedikit ya, karena tadi kita sempat jeda dulu. Kita sempat ngobrol sedikit bahwa ada nih yang bukan awalnya jurusan seni, bukan jurusan seni, tiba-tiba kecemplung ibaratnya gitu, atau emang ngikutin jalurnya gitu. Monggo boleh yang sekiranya merasa. Ya, monggo. Awalnya apa, kemudian kenapa ke seni, ada keresahan apa di situ? Iya. Jadi mungkin karena hobi membaca saya itu yang mempengaruhi pola pikir saya. Jadi dulu masih kecil saya suka baca biografi tokoh-tokoh hebat. Itu seimbang. Saya suka baca tokoh-tokoh penemu-penemu ya. Itu luar biasa. Galileo Galilei, Blaise Pascal, keren-keren loh. Itu menurut saya orang-orang keren. Ya, oke. Nah, di satu sisi saya juga suka membaca biografinya seniman. Da Vinci, banyak, Rodin. Itu keren-keren menurut saya. Nah, itu yang mempengaruhi saya. Cuman kita kan ada pilihan-pilihan gitu ya. Jadi kenapa saya milih, saya S1 dan S2 saya eksakta matematika. Yang sangat bertolak belakang dengan profesi yang saya jalani. Tapi menurut saya seni itu menurut saya ilmu praktis ya. Apalagi di era sekarang kita bisa belajar apapun ya melalui digital. Nah, sementara pola pikir itu memang harus penting ditanamkan, karena tidak semua orang memiliki pola pikir yang bagus. Dan saya mungkin merasa seperti itu, makanya saya mengambil jurusan eksakta. Jadi itu untuk memperkuat pola pikir, cara berpikir saya. Karena menurut saya matematika itu yang diasah adalah pola pikir, sementara seni adalah rasa itu hati. Nah, itulah yang mungkin kenapa background saya mungkin berbeda dari teman-teman. Mungkin teman-teman sudah merasa bahwa mereka memiliki pola pikir yang bagus sehingga tidak perlu belajar eksakta. Nah, sementara saya merasa pola pikir saya amburadul gitu. Makanya harus diajari gitu cara berpikir yang benar. Dan itu terbawa sampai sekarang. Itu hasil lintas saja. Oke, mungkin yang lain. Saya menambahkan sedikit, mungkin profesi kami atau keberadaan kami sekarang ini ada terjadi sebuah keambiguan profesi. Kenapa ambigu saya bilang? Karena kami ini disebut guru, lah kok gondrong. Disebut seniman, lah kok ngajar. Artinya apa di situ ya? Berdiri di dua kaki dengan satu kepala di situ. Nah, ini yang keunikan ya, salah satu keunikan dari kami Kalimat Project ya di situ. Rata-rata yang ada di sini nih mungkin hanya Mas Toto yang bukan ini ya, dari
kami di sini pengajar semua di situ. Makanya kami tidak banyak waktu untuk bisa berkarya, tapi kita bisa memanfaatkan waktu itu untuk bisa menghasilkan karya. Jadi sebetulnya tidak ada batasan sih. Kita mau jadi profesi apa, asalkan kita mau berkarya saja sudah luar biasa. Mungkin itu. Profesi guru itu kalau saya bilang saya beruntung saya bisa jadi guru. Walaupun awalnya jiwa saya tetap kalau mungkin disebut seniman masih terlalu jauh. Ya, cuman saya hidup dari menggambar itu. Ketika saya menjadi guru, ya itu sebuah apa ya, anugerah gitu loh. Tetapi tidak menghentikan apa namanya keinginan saya untuk menggambar dan menggambar. Hanya saja sekarang kesempatannya saya justru lebih fokus di menggambar, walaupun tidak meninggalkan kewajiban sebagai seorang pengajar gitu loh. Tetapi di sini keinginan menggambar menjadi lebih kuat ditunjukkan dengan ketemu dengan orang-orang yang jauh lebih hebat dibanding saya. Di situ saya banyak belajar dari beliau-beliaunya gitu loh. Apapun yang mereka mampu, apapun yang mereka punya, itu yang saya pelajari, itu yang saya ulik dan saya olah gitu loh. Sampai akhirnya menjadi saya yang seperti sekarang ini. Nah, mungkin kira-kira seperti itu. Kita berbicara soal karya. Tadi sudah membahas tentang backgroundnya. Nah, kita membicara soal karya. Tentunya berkarya itu tidak murah untuk para kita inilah gitu ya. Itu dengan biaya yang seberapa dan apakah itu dengan kategori memaksa, saya mau berkarya, berapapun ininya biaya saya keluarkan, apakah itu terbayarkan dengan kepuasan dan hasilnya gitu. Jadi maksud saya adalah ketika kita bicara berkarya itu pasti kita membutuhkan, mohon maaf, yang namanya uang. Nah itu bagaimana tuh untuk, karena banyak teman-teman yang mulai berkarya juga, aduh saya harus beli kanvasnya, aduh saya harus beli ini. Itu apa yang bisa disampaikan ke teman-teman yang nonton mungkin nih? Nah ini Mas Tutun. Gimana nih? Ya dia seniman asli dia. artis. Bagaimana dia memulai karirnya? Ya gimana tuh Mas? Berkarya tuh apakah melulu uang gitu? Dari dasar senangnya menggambar itu tadi, ketika ingin mencapai sesuatu, saya ingin menggambar, duit dari mana ya, itu yang diperjuangkan kita sampai hari ini. Termasuk ketika membuat event pameran ini tidak serta-merta langsung ada. Nah itu sebelumnya kan ada proses memperjuangkan itu. Gimana ya urutannya ya? Ya kalau dipancing pertanyaan satu persatu tadi mungkin aku bisa jawab. Tadi apa aja pertanyaan? Untuk ya. Mungkin begitu ini bisa. Untuk kita mau mulai berkarya nih, justru butuh bahan A, B, C, D, dimana kita harus beli, harus modal gitu. Paling enggak aku mau menceritakan pengalaman ya pribadi ya. Okay. Seperti yang pertama kali datang ke Jakarta, aku udah punya modal bisa menggambar. Paling enggak bisa menggambar potret lah. Tapi apakah aku bisa langsung menjual, apalagi aku dulu pendiam banget. Saya bisa gambar, menawarkan ke orang, nggak ada yang percaya. Paling tidak saya ya udah menggambar aja potret entah siapa untuk pancingan, dan ketika menggambar saya harus di tempat yang orang melihat. Kayak misalnya saya kos misalnya, saya akan menggambar di teras rumah, orang lalu lalang silahkan, saya nggak akan manggil orang, tapi biar orang yang melihat. Iya. Oh itu orang, mungkin ada 1-2 orang yang melihat tapi pengen mampirnya, tapi lama-lama pasti ada yang datang satu, ntar ini cerita ke temannya. Dan prosesnya saya waktu itu ketika melihat saya bisa ngebar foto ya begini inilah kayak gitu kan, bisa gambar ini nggak, bawa foto misalnya. Oh iya saya coba gambar, orangnya senang. Dari dikasih yang 5.000 rupiah tahun 90 ya Jakarta ya, 90 rupiah, terus sampai ada yang ngasih rokok,
paling tidak dari situ nama kita dikenal orang. Dia bawa gambar, dia akan cerita ke teman-temannya atau saudaranya. Iya. Itu ya proses saya, perjalanan di hobi saya itu di situ. Sampai saya juga main kan untuk nambahin ke apa ya, kayak misalnya dulu di Jakarta sini pelukis-pelukis kaki lima kayak di Pasar Baru. Iya. Nah itu saya suka main lihat harga misalnya. Oh harganya sekian melukis ini. Itu buat patokan buat saya. Referensi ya. Jika ada orang tanya, saya baru mulai berani memberikan harga. Dengan kualitas juga Dengan ya. kualitas yang menurut saya kadang lebih bagus, tapi dengan harga yang mungkin di bawahnya. Dari situ saya mulai. Sampai sekarang ya intinya promo saya kebanyakan ya itu dari mulut ke mulut. Alhamdulillah sekarang semakin berkembangnya teknologi, internet, Facebook, Instagram itu menambah daya apa ya, iklan saya. Iklannya, iya. Promosi iklannya. Oke. Dan alhamdulillah lukisan saya sudah beberapa lukisan saya udah bisa terjual di angka ratusan juta. Bukan berarti saya melukis, lukisan saya segini sekian ratus juta, enggak, tapi beberapa lukisan saya ada yang terjual sesuai dengan kapasitas ininya ya, permintaannya ya. Betul. Oke, yang lain monggo. Ada pengalaman soal membudget? Nah, ini sebenarnya satu rahasia dapur sebetulnya. Rahasia dapur bagaimana kita berproses, dari mana kita bermodal, ya banyak hal lah di situ. Yang artinya kita seperti tekad kita yang utama, sebisa mungkin kita bisa menyisihkan aja. Yang mana notabene kita juga punya keluarga, yang ini untuk keluarga, yang ini untuk kita berkarya di situ. Tapi yang pasti dengan tekad kita jangan sampai mengganggu aktivitas atau roda perekonomian di keluarga di situ. Jangan rumah tangga gitu ya. Rumah tangga. Jangan sampai mengganggu itu. Intinya ya masih tetaplah kita masih punya hal-hal yang lain, seperti contoh katanya Mas Toto tadi, pada saat kita mau berproses mulai di event ini saja contohnya, ya alhamdulillah jauh-jauh hari kita dikasih rezeki di situ ya. Amin. Ternyata mungkin Tuhan seandainya berwujud, orang ini ternyata lagi susah ini, dikasih aja deh gitu, mungkin gitu. Jadi intinya ada aja ya. Ada aja. Tapi prosesnya mungkin berbeda. Apalagi saya bukan PNS ya di situ. Saya memang betul-betul mengandalkan skill yang saya punya di situ. Sama seperti Mas Toto mungkin. Ya saya memang dari sana berangkat. Jual dulu, baru kita. Yang pasti bukan menjual barang yang di dalam ya. Yang pasti jual kreativitas kami. Iya. Itu yang menjadi modal utama. Oke, ada yang lagi? Saya nambahin dikit. Tadi belum terjawab dari mana memenuhi beli kanvas itu. Ya itu. Ya itu dari tadi proses yang saya dari dibayar 5.000, dibayar rokok, sampai saya berani masang tarif. Nah, ketika udah penghasilan ini, otomatis saya punya uang, saya sisihkan untuk beli bahan-bahan ya sesuai ukuran yang saya punya. Ketika harga saya makin ini, saya makin beli bahan-bahan yang kualitasnya makin bagus gitu. Secara otomatis material bagus, dan dengan semakin sering kan semakin terasa, semakin meningkat gitu. Itu tadi yang saya bilang, proses kita lakukan terus kalau ingin naik kelas. Betul. Itu bahan dari mana? Ya dari itu kalau saya. Saya pure hidup dari lukisan. Berkarya ya. Oke, monggo. Mungkin ini yang membedakan kita kelompok K5 Project dengan yang lain mungkin ya. Jadi banyak komunitas perupa yang mereka hidup itu dari seni, memang pure.
mereka profesional di situ ya. Artinya mereka hidup dari seninya. Nah, sementara kebanyakan di Kalimat Project mereka orang-orang yang menghidupi seni, bukan hidup dari seni loh, tapi menghidupi seni. Guru-guru ini makanya saya bilang mereka luar biasa. Bagaimana mereka tidak hidup dari seninya, tapi mereka menghidupi seninya. Mereka menyisihkan dari pekerjaan lain untuk menghidupkan seni-seninya itu. Itu yang menurut saya sangat luar biasa, luar biasa. Mereka belum menikmati hasil manis ya. Kalau Mas Toto udah ratusan juta, sekarang buahnya Mas Toto udah menikmati kan. Dulu dia menghidupi seni, benar-benar menghidupi seni. Nah, kita di proses itu sekarang. Jadi kalau ditanya modelnya dari mana, ya ada saja. Ada saja ya. Iya. Dengan kita kalau bicara tentang modal ya, saya lebih mengacu pada satu falsafah Jawa. Wong urip iku obah, artinya orang hidup itu bergerak atau berikhtiar gitu loh. Nah, selama kita ikhtiarnya dalam konteks yang positif, saya yakin rezekinya pasti ada. Amin. Insyaallah. Min haitsu la yahtasib. Jadi dari arah yang nggak disangka-sangka, dan ya inilah yang terjadi pada kita gitu. Ketika kita mau berangkat ke Jakarta, jujur saya bilang saya nggak punya tabungan khusus untuk kita berangkat ke Jakarta. Kalau misalnya saya harus ngambil uang dapur, wah bisa teriak-teriak istri saya. Bahaya itu. Tapi ya itulah saya bilang. Ketika saya pengen ada jalannya, ya saya dapat satu proyek, dan alhamdulillah itu bisa ibaratnya menutupi kebutuhan untuk berangkat ke sini gitu loh. Nah, itu yang saya yakini, dan mungkin kita sama-sama yakin di sini bahwa ya itulah yang terjadi gitu loh. Seperti itu, Mas. Intinya dari Pak terus mau kalau secara umum memang apa yang digambarkan oleh teman-teman memang terjadi Mas Dika di komunitas orang-orang seni khususnya Kalima. Tapi kalau saya pribadi jujur saja saya ngakui, kalau kita ngawali sesuatu kemudian kita sudah memberikan grade tentang apa yang kita lakukan, artinya itu kita memberi harga yang akan hasil yang kita perbuat. Rasanya memang berat, Mas. Betul. Jadi kita belum berkarya sudah membayangkan saya sudah kesekian, kemudian padahal kita kan belum tahu kualitas kita itu seberapa. Nah, yang menentukan kualitas kita sebenarnya kan bukan kita, tapi kan orang lain, masyarakat gitu. Nah, kalau saya pribadi, untuk bisa orang lain tuh memberi nilai pada kita bahwa nilai apa yang kita hasilkan itu layak dihargai, ya kita harus sering berkarya, memang harus sering berkarya, sering eksplor, sehingga orang lain melihat bahwa kita sebenarnya mampu dan karya kita bisa dihargai gitu. Mungkin ini mungkin sebagian khususnya perupa mungkin ya agak naif lah, agak naif. Karena mengapa? Ya kita buat apa menggambar, kita buat apa berkarya kalau ujung-ujungnya kita hanya ditumpuk saja dengan biaya yang sekian. Itu memang dilema, Mas Dika, dilema untuk kita yang mungkin orang lain anggap memberi cap kita seniman. Tapi kalau saya pribadi, saya berkarya. Kalau memang karya saya itu patut dihargai, tinggal orang lain yang menghargai gitu. Sehingga untuk saat ini mungkin kalau saya ya berkarya saja, mengalir gitu saja, dengan berkumpul dengan teman, berkumpul dengan komunitas, dengan mengeksplor keluar. Ini menurut saya tambahan wawasan yang sangat berharga sekali, berharga sekali. Mungkin suatu saat saya harus segera memikirkan bagaimana supaya yang saya hasilkan itu bisa menutupi budget yang saya keluarkan. Betul. Tapi kalau belum dah memikirkan itu, rasanya nggak akan berkarya. Sulit untuk berkarya, Mas Dika. Sulit untuk berkarya. Saya ngalami sendiri, Mas, dan itu suka saya lihat, maaf ya Mas, Bedamnya, teman-teman kita di Bondowoso kebanyakan kan begitu. Banyak, Mas, potensi di Bondowoso banyak, tapi ketika kita ajak untuk explore itu mereka
enggan, keberatan ya. Pesimis gitu ya. Iya. Memang. Masalahnya apa ya? Gitu. Kami sendiri tidak maksa untuk itu, karena mereka punya pertimbangan sendiri-sendiri, dan bahasa yang dimiliki adalah bahasa keluarga mereka sendiri. Betul. Ya, tetapi tetap kita singgung lah, kita ajak, kita informasikan. Entah itu mau ikut atau tidak, ya itu urusan mereka sendiri. Betul. Kalau saya begitu. Jadi mohon maaf untuk teman-teman yang punya potensi kemudian tidak berkarya, mungkin apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan sedikit gambaran gitu, bahwa motivasi bahwa kalau kita ingin dinilai orang ya kita ya harus tampil, harus tampil, harus eksis gitu agar orang lain melihat bahwa kita itu menekuni apa yang kita lakukan ini tidak hanya sekedar sambil lalu atau sampingan saja. Itu saja mungkin Mas Dika yang sebagai tambahan. Terima kasih. Wah, itu ya makanya termasuk saya sendiri gitu ya. Saya sendiri kayak saya kalau berkarya harus ini nih, harus begini, harus gini. Memang tidak menutup kemungkinan bahwa ya kita ketika memang ada kebutuhan ya kita tutup kebutuhan itu dulu ya, tetap ya. Tapi dengan catatan ada niatan untuk bisa berkaryanya gitu ya. Mungkin ada ada momen terunik, terlucu ketika mas-mas ini semua berkarya pada masanya saat memulai berkarya, atau mungkin lagi sekarang atau kemarin ada kejadian, saya waktu berkarya begini, ternyata ada kejadian entah lucu, entah mungkin sedih, entah apalah gitu yang mungkin itu jadi satu momen yang gak terlupakan. Mungkin ada di antara mas-mas ini yang sekiranya, saya lagi berkarya begini, tiba-tiba ada yang ini misalnya gitu. Ada momen-momen yang sekiranya Ayo, siapa dulu? Oke. Waduh, ada nih kayaknya. Salah satu pengalaman saya. Saya nggak lupa nih. Mungkin ada beberapa pengalaman yang awal-awal saya ke Jakarta tahun 90. Istilahnya saya belum tahu apa itu Jakarta, tempat-tempat ke rumah saudara kan saya main sama teman-teman yang lingkungannya sangat tidak ada sama sekali hubungannya sama gambar seni gitu ya. Tiba-tiba zaman itu saya mendengarkan radio ada lomba lukis mural, lukis dinding. Oke. Lombanya di Ancol, drive-in waktu itu. Nah, saya tertarik karena saya bisa gambar, ada lomba lukis nih. Akhirnya saya nanya ke teman-teman saya. Padahal teman-teman saya itu yang tempat saya nongkrong itu orang-orang tongkrongan istilahnya, yang sama sekali nggak inilah anak-anak nongkrong murni. Yang entah mabuk lah ya. Walaupun saya nggak ikut, tapi teman-teman saya ketemunya teman-teman yang begitu. Ditanya urusan begitu, nggak ada interest membantu. Saya nanya itu Ancol di mana? Di sana. Istilahnya dengan bahasa yang saya ingin dianterin, mau daftar, nggak ada yang interest untuk inisiatif itu. Akhirnya ya paling dengan panduan, udah naik apa ke sana? Naik kendaraan ini, kendaraan umum ini, naik bis ini, pindah 2 kali naik waktu itu. Datang ke Ancol daftar hari Jumat waktu itu saya ingat. Lombanya hari Minggu. Daftarnya Jumat. Oke lah, pas hari Minggunya berangkat. Lomba itu kayak chat itu disediakan panitia. Pokoknya dari fasilitasin lah. Panitia semua. Oke, udah gambar. Dinding ukuran kira-kira berapa itu ya? 1,5, 2,5 lah. Dapat space-nya. Gambar lah. Ternyata yang disediain cuman cat warna dasar, merah, biru, kuning, putih, hitam primer lah. Karena saya nggak punya pengalaman di situ, saya lihat peserta-peserta yang lain, bawa cat tambahan sendiri, alat-alat kuas yang gila-gila itu. Saya kuas cuman bawa
yang saya punya saat itu ya sangat inilah. Tapi ya udah gambar aja deh. Bahkan ketika ada saya membutuhkan kuas kecil nggak ada. Saya sampai nyopot tali sepatu saya untuk saya jadikan kuas. Astagfirullah. Dan peserta-peserta lain itu rata-rata ketika mereka lomba, mereka nggak sendiri kan, rombongan gitu, satu komunitas ikut semua, rame mereka bercanda sambil ngerjain. Saya sebenarnya Mas sendiri. kapok. Sudah selesai waktunya habis, saya sempat keliling lihat hasil karya-karya. Terus lomba itu juaranya ada juara 1 sampai 1, 2, 3, harapan 1, 2, 3. Ditambah ada 10 nominasi. Ketika saya keliling, saya punya keyakinan 10 nominasi aja paling enggak. Saya udah senang masuk dan optimis di situ. Tiba pengumuman disebutin dari juara harapan 3. Harapan 3 nomor sekian, misal 30. Oh, ramai. Harapan 2 si ini nomor sekian, rame. Sampai nominasi diumumin dulu yang 10. Aduh, namaku nggak masuk. Kalau yang juara harapan 3, harapan 2, setiap disebut nomornya pasti ada tumpukan rame. Bahkan ada yang didorong-dorong di angkat-angkat. Sampai juara 3 itu sudah nggak ada harapan. Kok tiba-tiba pas juara 1 nomor saya yang disebut. Nomor 29. Saya udah nggak kepikiran. Juara 3 aja saya udah nggak kepikiran. Udah saya disebut nomor saya. Loh, kok diem biasanya? Biasanya yang disebut nomor. Wah, juara 1 ini saya udah nggak mikir. Sepi, nggak ada yang buah. Saya baru agak peran. Nomor 29, nggak yakin. Nomor udah saya masukkan, malu kan? Nggak kesebut kan? Sambil di tas, saya dengerin lagi sampai 3 kali. 29, tuh ini nomor saya. Saya jalan, lucu orang liatin. Wah, udah serah terima. Mantep, piala, terus uang Pembinaan tunai. tunai. Uang tunai saat itu dapatnya 175 juara 1. Wah. Terima, terus dibawa ke karya, difoto-foto, peserta yang lain juga pada minta foto semua kayak gitu. Wah, ini Kata keren. sepatu. Harusnya disimpan tuh. Dan itu Awalnya tuh. aja sampai digodain cewek-ceweknya. Udah, pulangnya tetep naik bis kota. Naik bis kota yang peserta lain pun banyak. Di bis kota digoda-godain lagi, dideketin. Pulang sampai rumah. Pulang bawa piala, wah rame itu saya. Wah gila. Tadinya bahkan ada yang ngomong, ngapain lo, ini Jakarta bukan Jember. Pokoknya rame ya. Ya udah itu pengalamannya. Dari hadiah itu aja saat itu mungkin kalau nggak tahu deh kalau sekarang itu saya bisa traktir, bisa beliin. Bahkan terus saya pulang kampung bawa oleh-oleh. Teman-teman saya yang di sana saya beliin kaos ini sempat. Bener. Bisa bagi, berarti nggak tahu banyak banget uang segitu waktu Saat itu ya. ya itulah yang berkesan pengalaman saya. Wah, keren. Pengalaman yang lain juga banyak. Pengalaman yang susah banget juga ada. Sampai pernah pengalaman saya susah makan ya. Indomie itu mau saya makan untuk sehari-hari. Sampai saya belah jadi 2 ini untuk sekarang, ini untuk nanti malam makannya cuma 2 kali. Indomie. Dan masih banyak itu Indomie belum ya. Banyak banget pengalaman. Wah, keren. Coba nih yang tadi katanya nunjuk-nunjukkan nih. Ini pengalaman waktu saya masih baru mulai belajar ya. Mungkin saya menganggap Mas Lut senior saya memang betul karena dulu pernah pengalaman kita jualan di trotoar Mas Lut. Pernah dagang lukisan di kaki 5. Di kaki 5. Di jalan raya gitu. Di jalan protokol di sana di Jember namanya. Di depan kantor pos. Betul. Zaman-zaman kartu lebaran yang pakai cat poster. Betul. Sakura kalau nggak salah. Kertas itu yang digores-gores. Cross foto. Nah, itu kalau nggak salah
satu itu kita sudah jual gambar hasil dengan ucapannya kita tulis, terus sudah ada amplop, ada plastik, tinggal nganterin ke pos, belikan perangko, selesai. Dan waktu itu harga per satu bungkus itu Rp500. Oke. Masih Rp500. Nah itu tiba-tiba ada ibu-ibu datang, Mas, saya mau beli ini kartu lebarannya, ucapan kartu lebaran. Ya boleh, silakan. Pilih, selesai. Mas, nggak bisa 502 gitu ya? Mati aku. Ini udah murah, masih 502. Nggak habis pikir, entah itu marah, entah apa, kecewa atau gimana dengan tawaran segitu. Akhirnya kartu lebaran itu yang 2, saya sobek jadi 2. Ya Allah. Ini Bu, udah 500 jadi 2. Sudah dapat 2. Akhirnya orang dia jadi beli lagi. Pergi. Mungkin salah satunya itu. Wah, mungkin agak gila ya, konyol mungkin. Moga Mas. Wah. Gila dia. Yang waktu lomba yang banyak godain saya itu kebetulan Mas Diki anak UNJ ya. Yang banyak godain saya itu cewek-cewek dari IKIP Jakarta. Wah, itu Tahunnya ya. saya itu setelah kira-kira setahun nggak tahu gimana ketemu salah satu anak IKIP itu ngobrol kok nyinggung lomba di Ancol. Saya waktu itu ikut juga juara 1. Hah? Oh kamu ini? Wah langsung rame lagi di kos-kosan. Dan itu yang membuka jalan saya, yang ngasih ini ketika saya ngelamar ke majalah untuk ilustrator itu. Anak-anak IKIP Jakarta itu. Wah. Aku aja, ayo IKIP Jakarta. Oke, mau Mas Ferry. Oke, kalau saya mungkin pengalaman itu ketika lepas dari Jogja. Tahun 99 saya lulus kuliah dan sudah punya rumah produksi waktu itu, rumah produksi sablon. Nah, cuman tragisnya saat itu saya ceritanya nggak jadi menikah. Nah, ini udah dalam banget nggak jadi menikah. Jogja gelap. Nah, Jogja berarti tidak nyaman. Akhirnya saya tinggalkan Jogja, rumah produksi saya kasih ke teman saya berangkat pulang ke rumah, sempat pulang ke rumah, pulang kampung. Sampai di rumah mungkin bapak saya enak melihat saya cuma luntang-lantung, gondrong luntang-lantung. Iya. Nah, akhirnya waktu itu saya dikasih duit kalau nggak salah sekitar 800.000. Saya suruh pergi sana, ya, cari kerja atau apa kayak, yang penting jangan di rumah. Saya berangkat pergi. Tujuan pertama saya ke Malang. Nah, teman-teman saya banyak kumpul di Malang waktu itu. Nah, di situ kebetulan ada satu teman yang kerjanya itu store manajernya Timezone. Nah, waktu itu dia masih kuliah. Kuliahnya di Akademi Bank Management. Namanya ABM Puceswara, dan di Malang saat itu, di Malang ABM Puceswara itu gudangnya orang-orang cantik. Ini kalau misalkan dapat reward ya 4 jempol. Nah, dari situ awal pacar teman saya bikin lukis potret waktu ulang tahun. Ya seperti yang Mas Toto bilang, dari mulut ke mulut. Dari situ dia cerita, ini yang bikin teman saya namanya Doni, temannya Mas Doni. Nah, dari situ pelan dapat 1, 2, 3, bahkan akhirnya saya kurang lebih sekitar 3 bulanan di Malang. Tiap hari di rumah itu, kontrakan teman saya waktu itu ada telepon. Nah, yang sering terima telepon itu justru saya yang numpang. Saya yang numpang, justru saya paling sering terima telepon. Karena apa? Tiap hari itu hampir ada 20 sampai 25 foto untuk saya bikinin potret. Nah, saya hidup pure dari situ. Nah, itu yang membuat saya punya keyakinan saya bisa hidup dari sini. Cuman saya belum tahu langkah kedepannya seperti apa, saya belum tahu, ya cuman mengalir begitu saja gitu. Sampai akhirnya saya punya kesempatan bikin portfolio. Nah, teman saya ada yang kerja di C59 waktu itu. Nah, dari situlah cikal bakalnya saya bisa sampai ke Bandung dan akhirnya belajar komputer, bahkan sampai di situ saya bekerja sebagai desainer grafis gitu. Sampai harus pulang tahun 2007 ketika bapak saya meninggal. Ketemu Mas Budiamin itu 2017. Itu rentang waktunya cukup panjang. Dan sekian lamanya itu saya nggak pernah melukis. Baru 2018 awal
cikal bakal saya pertama kali melukis waktu itu kompetisi Jakarta ya, BTS kalau nggak salah. Ya, saya ikut dan adik saya ada di sini juga di Tangerang, dia juga ikut dan dia yang pertama kali mengkritik, Mas gambarmu sekarang kok hancur. Karena memang tidak pernah menyentuh kuas sama sekali. Nah, dan selalu menggambarnya menggunakan mouse dan mouse pen. Ketika pertama kali pakai kuas, ya otomatis sudah bisa dipastikan hancur. Itulah yang mungkin menjadi pemicu saya semakin punya niatan untuk menekuni dunia ini, walaupun mungkin kita nggak dapat secara finansial, tapi setidaknya nantinya saya bisa punya sejarah untuk anak istri saya, untuk cucu saya mungkin, bahwa ini loh bapaknya atau kakeknya pernah seperti ini. Mungkin seperti itu. Oke, itu mau Mas Tris dulu atau mau Mas dulu ya? Aku sih ya? Iya, Singkat. Hal yang berkesan itu yang berkesan lah. Jadi Yang berkesan. yang berkesan ini. Ketika ketemu istri. Enggak, itu benar itu. Jadi di akhir 2019 saya dapat job lumayan lah ordernya di Jakarta. Jauh-jauh, itu job pertama saya paling jauh Jakarta. Biasanya kan ke Bali. Nah, kebetulan ada potret. Jadi saya ada job potret dan saya mengantar karena ada trouble, karena pihak yang memframe itu ternyata nggak pas, sehingga dipikir catnya itu kurang. Jadi saya harus ke sini untuk nambahi finishing lah gitu kan. Nah, sebenarnya sih itunya nggak berat. Kita sini memang jadi kerjaan itu sebetulnya menyita waktu saya. Jadi harus ke Jakarta. Meskipun berapa hari ya? 2 hari lah. Iya 2 hari. Jadi 2 hari. Nah, cuman ada yang berkesannya itu saya nggak dapat uang saku di situ, nggak dapat, hanya transport aja ya, dan uang makan. Cuman dari situ saya bisa dapat istri saya nih sekarang. Halo. Oke. Monggo Pak Tris. Secara pribadi untuk kesan itu mungkin tidak selengkap dari saudara-saudara. Iya, monggo. Tidak selengkap dengan saudara-saudara saya yang sudah banyak berpetualang di dunia kesenimanan. Kalau saya pribadi itu kebanggaan dan kesan yang paling mendalam itu ketika bisa mengantarkan siswa menjadi juara di event-event tertentu. Itu yang kalau saya pribadi sampai sekarang mungkin sudah ada beberapa murid saya yang notabene secara umum mungkin saya ikut terlibat di dalamnya terhadap perkembangan kemampuan dalam hal kegiatan berkesenian, sehingga beberapa banyak yang sudah masuk, bahkan sudah lulus dari ISI. Jadi tidak hanya 1-2, mungkin lebih dari 10 siswa yang pernah saya bimbing waktu sekolah itu, dan sampai sekarang kalau saya lihat mungkin secara umum itu karakter saya itu masuk di situ. Ternyata anak-anak yang pernah saya bimbing, murid-murid saya bimbing tetap ada sebagian dari karakter saya yang masuk gitu ya. Apalagi kalau sudah mengikuti event-event tertentu kemudian dapat juara, itu mereka berkabaran, ya telepon, ya datang ke rumah gitu. Itu yang paling berkesan sampai saat ini. Ya, bahkan ada satu siswa perempuan itu yang dulu sebenarnya cita-citanya cuma sederhana. Nah, sekarang udah ada di ISI Jogja, jurusan fashion batik, dan keinginan cuma waktu yang saya betul-betul ikut mendampinginya, Pak, saya ingin
mengalahkan siswa SMP 1 Bondowoso. Gitu. Cita-cita Mas seperti itu. Karena memang SMP 1 itu kalau lomba Mas itu pasti menjuarai, pasti unggul gitu. Ya. Pertama ikut lomba ya karena waktu itu memang karena keinginan seperti itu mereka saya bebani seperti ketika saya kuliah dulu. Coba nak kamu mulai sekarang mencoba menggambar 1 minggu 1 kali satu lembar. Kok begitu saya bertugas besoknya dikumpulkan ke saya. Sekarang kamu naikkan tiga kali, 1 minggu 3 kali. Besok sekarang saya bertugas, besoknya langsung dikumpulkan. Nah ini sungguh-sungguh ini. Kemudian sampai pada waktu itu 1 minggu tuh sampai 15 lembar. Dia mampu gitu loh. Terus kemudian kalau membuat desain sudah enggak menggunakan apa cara menggarisnya itu sudah sudah langsung sudah oh ini bisa nah ini. Memang ternyata juga betul setelah lomba itu ya terbukti betul dia mampu mengalahkan SMP yang ingin dikalahkan. Bahkan ketika lomba secara umum mereka yang dari SMA, dari SMK, dari umum itu apa ya gampang ngomongnya kalah gitu, kalah gitu. Sampai sekarang dia masuk ke ISI Jogja juga kelihatannya prestasinya juga melonjak. Bahkan salah satunya yang kakak kelasnya itu lulusannya sampai cum laude itu, cum laude di jurusan Kria Tekstil itu. Dan kebetulan waktu itu juga saya ya entah itu dia merasa atau tidak, tapi saya merasa merasa bangga, merasa senang. Itu yang paling berkesan. Artinya walaupun bukan kemampuan saya sendiri yang terbaca, tapi paling tidak saya waktu itu pernah ikut mendampingi sampai dia bisa berjalan sejauh itu. Betul. Itu mungkin Mas Dika ya. Jadi kalau memang sesuatu dilakukan dengan tulus, walaupun kita tidak ngalami sendiri, mungkin orang lain yang menikmati, tapi ya ada apa ya, ada rasa bangga gitu loh yang bisa kita peroleh. Betul. Sepertinya ya kalau untuk hal-hal yang sifatnya itu membimbing, membantu atau mungkin menuntunnya, kita sebenarnya tidak perlu was-was. Oh nanti kalau seperti ini ilmu saya nanti berkurang, ternyata ya dan juga berkembang. Mereka rata-rata juga masih ingat saja dengan yang pernah membimbingnya itu ya ingat saja itu. Itu mungkin Mas Dika yang bisa saya sampaikan untuk melengkapi apa yang saya sampaikan. Boleh Mas, siap. Oke, mungkin kita jeda dulu ya. Saya juga mau sholat dulu. Nanti biar dilanjut lagi pas kumpul bareng-bareng. Baik, tadi sudah mendapatkan beberapa jawaban yang sekiranya itu bisa lebih memuaskan. Nah, di masa pandemi ini untuk para seniman ya, yang mungkin kategorinya agak sulit untuk berkarya, untuk berpameran ya, bukan berkarya, tapi berpamerannya. Apa harapan dari masing-masing mas-mas di sini untuk dari pandeminya, juga kemudian untuk kegiatan berpamerannya? Silakan, mau yang jawab duluan siapa? Ya, yang pasti harapan kami sebagai perupa di masa pandemi ini, harapan pertama segeralah pergi corona gitu aja. Biar nggak ada lagi pandemi-pandemi yang lain di situ. Nah, biar kami bisa berkarya lebih luas, lebih leluasa, dan kami tidak terkungkung dalam satu masalah yang saat ini lagi pelik ini. Dan semoga kita tetap berharap ke depan semoga kita masih diberkahi dengan ide-ide yang lain. Amin. Semoga kita diberkahi dengan karya-karya yang indah lainnya. Dan kita masih bisa berpameran walaupun di masa pandemi seperti ini. Mungkin itu. Harapannya ya semoga ruang-ruang publik ya untuk apresiasi nggak sulit lah. Betul. Jadi yang kendala kita kan di masa pandemi ini kan kita dibatasi. Nah, ya semoga pembatasan itu segera berakhir. Amin. Itu aja. Dan untuk next ke depan harapannya sih ya
kita semakin eksis di karya kita, juga di eksistensi kita. Itu aja. Oke, Mas Ferry, monggo. Harapannya? Harapannya sama, mudah-mudahan pandemi segera berlalu. Amin. Terus apa ya, kita teman-teman seniman, walaupun pandemi terus berkarya, taati anjuran pemerintah supaya segera paling tidak ini apa ya, hindari yang tidak perlu banget gitu loh, minimal itu. Kita tidak bisa pungkiri ketika kebutuhan kita harus bergerak yang agak ini apa ya, kebutuhan itu tetap jalan gitu loh. Kalau kita stop banget malah mungkin ya mati cepet malahan. Paling tidak ya itu, ketika tidak ada yang kepentingan yang urgent ya di rumah saja berkarya. Bagaimanapun pemerintah udah berusaha yang terbaik kalau menurut saya. Kalau masalah ada yang pelanggaran, ada yang bisa dimaklumi, ada yang ya itu tadi yang nggak perlu sebenarnya mereka lakukan. Apalagi ya maaf, demo-demo di masa seperti ini terus terang saya kurang setuju. Terima kasih. Oke. Yang pasti harapannya pandemi segera berakhir. Jadi Indonesia bisa bangkit lagi, kemudian perekonomian bisa menggeliat lagi, dan efeknya akan kemana-mana. Teman-teman seniman juga bisa berkarya lagi, ruang-ruang diskusi bisa terbuka lagi. Betul. Kesempatan untuk berpameran lebih luas lagi, kolaborasi dengan seniman dari berbagai kota pun juga lebih terbuka. Ya saya rasa harapan saya itu. Yang penting adalah Indonesia bangkit lagi. Amin. Memang pandemi ini cukup mengganggu segala segi aktivitas Mas Dika ya. Tapi kalau saya pribadi, walaupun situasi semacam ini, kita sebagai katakanlah seorang seniman yang mungkin notabene selama ini dinilai masyarakat secara umum itu hidup yang semaunya sendiri karena terbiasa untuk apa, memperoleh kebebasan berekspresi yang selama ini. Ya mari di situasi semacam ini sebenarnya seniman tidak seperti itu. Kita bisa juga sebenarnya itu memberikan teladan yang bagus. Paling tidak dengan situasi yang semacam ini harus tetap mentaati ya anjuran dari yang berwenang gitu. Toh walaupun misalnya kita tidak bisa ekspor keluar, kita juga bisa tetap ekspor di dalam artian kita masih tetap bisa berkarya. Ya, amin. Paling tidak keteladanan kita dalam hal taat aturan itu bisa juga menginspirasi mungkin kepada anggota masyarakat yang lain. Sebab kenapa? Ya terus terang saja kalau saya pribadi ya menginginkan segera berlalu, tapi toh kita kan tidak bisa mengkapling kapan akan berakhir itu. Sehingga dengan adanya larut-larutnya permasalahan pandemi ini yang mungkin bisa berpengaruh kepada psikologis sebagai seorang seniman, ya harapan saya tidak seperti itu. Marilah dengan situasi apapun ya paling tidak kita tetap eksis berkarya gitu saja. Dengan keadaan toh yang bisa menyesuaikan keadaan kan kita toh. Iya, kita bukan orang lain. Kalau kita mau apapun situasinya kita juga tetap bisa berkarya gitu aja. Amin. Oke, pertanyaan paling terakhir adalah banyak kaum muda yang mau mulai berkarya, tolong berikan motivasinya untuk para punggawa yang sekiranya bisa terajuni lah ya, katanya terajuni untuk berkarya, bisa untuk lebih eksis juga gitu. Itu monggo disampaikan. Atau tuh dulu sih motivasi gitu. Untuk yang ingin berkarya ya.
untuk yang ingin memulai berkarya, niatnya jangan setengah-setengah. Walaupun jangan setengah-setengah, tapi bergeraklah dengan kemampuan yang sesuai dengan dirinya. Jadi tidak berlebihan juga. Iya. Itu aja. Terima kasih. Oke. Apa lagi? Pak, terus di sini. Suka terus di sini. Mas Ferry dulu. Wah, ketiban sampur sih. Mungkin tadi sempat kita singgung bahwa keterbatasan itu bukan segalanya. Jadi kekurangan itu bukan akhir dari untuk kita tidak bisa berkarya. Ya. Tapi yang paling pasti saya hanya menyampaikan, jadilah kekuatanmu itu menjadi kelemahanmu menjadi sebuah kekuatan. Itu aja mungkin. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan hal yang lain, ingat di situ bahwa di balik kelemahanmu ada kekuatan yang paling besar yang bisa kamu manfaatkan. Itu aja. Oh, itu. Dari saya mengutip apa ya, kata-katanya Hitler. Quotes-nya quotesnya kata-kata. Jadi banyak bicara, banyak bekerja. Oke. Jangan seperti maling. Maling itu banyak bekerja, sedikit bicara. Maling. Atau bahasanya makelar. Banyak bicara, sedikit bekerja. Seniman itu harus banyak bicara, banyak bekerja. Jadi karyanya banyak dan dia harus menunjukkan bahwa dia masih eksis. Terima kasih. Oke. Untuk kaum muda yang memang benar-benar ingin menjadi seniman atau ya semacam lah, kenapa harus takut? Kalau yang kita yang di sini yang sudah senior ini memulai, kenapa yang muda lebih takut? Justru yang muda yang punya semangat dan stamina yang oke, prime time-nya lagi bagus-bagusnya, kenapa tidak? Just do it yourself. Patus. Jadi Tuhan Allah itu memberi kita itu berbagai macam kelebihan. Kalau kita merasa punya suatu bentuk kelebihan, apa salahnya kalau itu kita ungkap gitu. Ya, kita berbuat. Hidup ini kan berbuat, Mas. Betul. Jadi kita punya kemampuan tapi kalau tidak berbuat apa, ya sama dengan tidak bisa apa-apa. Dan yang perlu dicatat, perbuatan kita yang sesuai dengan kemampuan kita itu salah satu bentuk rasa syukur. Betul. Rasa syukur dari pemberian yang maha kuasa gitu. Ya. Jadi kalau kita kalau kita berbuat sesuai dengan apa yang kita mampu, kemudian kita ragu-ragu atau mungkin terbebani, ya itu saya rasa malah tidak bersyukur. Jadi untuk yang muda, mohon maaf bagi mereka yang mau memulai, betul ya. Karya yang bagus itu menurut saya karya yang selesai, apapun bentuknya itu. Jadi walaupun dia mampu berkarya, punya kelebihan, tapi kalau dia tidak pernah menyelesaikan kelebihannya itu dalam satu bentuk hasil, bentuk karya, yaitu ya enggak berhasil namanya. Jadi untuk yang rekan-rekan, saudara-saudara yang mau memulai, mungkin yang masih ragu-ragu, ya kesampingkan saja. Yang penting berbuat, dan berbuat itu sampai selesai gitu loh, sampai selesai. Dan jangan pernah merasa khawatir dengan hasil yang dicapai, karena karya yang baik itu adalah karya yang selesai gitu aja. Monggo. Oke. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Di sini cuma bertujuh serasa ratusan orang. Baiknya banyak ya. Iya, banyak nih enggak tahu. Kita kasih efek. Oke, baik, terima kasih buat semuanya, Mas-mas, atas waktunya, atas pengalamannya. Ya, mungkin kita tadi mempromosi ini nih ya, pamerannya ya. Cuma karena berhubung ini masih lockdown ya, jadi mungkin ketika nanti ada waktu, alhamdulillah diperpanjang ya Mas ya. Pameran diperpanjang. Oke. Ya. Oke, itu Orkestra dari Timur itu sudah openingnya kemarin tanggal 22 Juni.
di Perpustakaan Nasional yang di Jalan Merdeka ya, itu sudah terselenggara, hanya saja mungkin sekarang masih di-cut dulu sementara kurang lebih 2 minggu ya. Buka kembali tanggal 10. Insya Allah tanggal 10 itu ya, tanggal 10 itu dibuka lagi, silakan untuk datang dan apresiasi karya-karya mas-mas yang ada di sini. Itu top banget nih belakang nih contohnya nih ya, ada salah satunya, coba tebak aja yang mana yang bikin. Oke. Terima kasih atas waktunya mas-mas semua, mohon maaf merepotkan jadi terlalu lama semuanya. Nanti saya minta Instagramnya, siapa tahu nanti ada yang nge-follow kan ya, lumayan. Oke. Terima kasih buat waktunya semuanya yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe video ini di channel YouTube saya, dan beberapa nanti akan saya tautkan link YouTube-nya ya, di follow aja. Nanti untuk beberapa karyanya mungkin ada ya, sekalian mungkin bisa lebih menggugah lagi ya, atau mungkin lebih teracuni lagi tadi katanya. Baik, terima kasih. Stay healthy, always grateful, and be happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.